Tim kuasa hukum Beni Saswi Nasrun, BSN, resmi mengajukan pra-peradilan guna menggugat Kejaksaan Negeri Padang perihal penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi, diduga merugikan keuangan negara sebesar 34 miliar rupiah. Dijadwalkan sidang pra-peradilannya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang tersebut bakal dihelat pada besok, Selasa 20 Januari 2025. Pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum tidak hanya menyasar penetapan tersangka, tetapi juga tindakan penyitaan dan pemblokiran aset yang dilakukan penyidik. Sidang pra-peradilan dijadwalkan berlangsung pada 2 Februari 2026 di Pengadilan Negeri Padang. Kuasa hukum BSN, Dr. Suharizal SH, MH menilai, penetapan tersangka terhadap kliennya tak tepat, karena kasusnya bukanlah ranah pidana korupsi, tapi ranah perdata terkait hutang piutang antara kreditur dan debitur. Apalagi seluruh fasilitas kredit dan bank garansi diberikan berdasarkan perjanjian resmi yang sah secara hukum. Perkara bermula ketika pandemi COVID-19 melanda, sehingga usaha distribusi semen PT Benal Ihsan Persada gagal bayar dan Semen Padang mencairkan ban garansi senilai 34 miliar rupiah. Fasilitas ban garansi itu oleh ban diubah jadi kredit modal kerja. Jadi posisinya hutang KMK PT Benal 10 miliar 875 juta rupiah dan hutang ban garansi 34 miliar rupiah. Keduanya sudah terbayar lunas pada bulan Juni dan Juli 2017. Kemudian sambung Suharizal, sisa hutang PT Benal Ihsan Persada sejumlah 32 miliar 180 juta rupiah juga telah dilunasi secara bertahap. Terakhir hutang tersebut lunas pada 15 Januari 2026. Ia juga mempertanyakan, jika seluruh kewajiban klien kami sudah dibayar, maka di mana letak kerugian negara 34 miliar rupiah tersebut? Jika dikaitkan dengan agunan fiktif sebut Suharizal, hal tersebut juga sangat keliru. Ia mengklaim 10 agunan tersebut ada dan tercatat di aplikasi BPN Sentuh Tanahku. Suharizal menegaskan sertifikat tersebut asli, sah, dan diperoleh melalui jual beli yang legal. Keabsahan sertifikat itu, kata dia, bahkan telah diuji di pengadilan. Agunan tersebut ada, bahkan sudah pernah diagunkan di Bank Bukopin setempat. Dari 10 sertifikat tanah yang diklaim fiktif serta diblokir BPN Dumai, setelah digugat di PT UN Pekanbaru. Dalam perkara itu kliennya pun menang dan blokir terbuka. Suharizal juga berupaya memasukkan surat ke Kejaksaan Negeri Padang tertanggal 19 Januari perihal penundaan penuntutan. Pasalnya kliennya sudah melakukan pelunasan seluruh kewajiban ke ban dan dinyatakan lunas oleh ban bersangkutan. Penundaan penuntutan tersebut tertuang dalam pasal 328 ayat 3 KUHP, karena perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan. Menurut pandangannya, perkara dugaan Tipikor Aquo adalah korporasi sebagai subjek hukumnya yang di sana melekat BSN yang pernah menjabat direktur serta komisaris PT Benal Ihsan Persada periode 2013 hingga 2023. Maaf, bukanlah fiktif. Nah, jadi keliru kalau kemudian Kejaksaan Negeri Padang mengatakan bahwa kredit ini adalah tindak pidana korupsi terkait dengan kredit fiktif. Sekali lagi salah, tidak ada yang fiktif di sini. Bahkan kemudian Kejaksaan Negeri Padang sudah memblokir objek yang bersangkutan. Dan bahkan atas objek yang diblokir tadi itu, kami sudah melakukan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bahkan kemudian kami dimenangkan. Nah, jadi PT UN Pekanbaru sudah memenangkan kami, dan blokir itu sudah dibuka atas perintah dari putusan PT UN tadi. Jadi tidak benar kalau kemudian BSN ini dia diduga melakukan tindak pidana korupsi kredit fiktif. Ini juga yang mesti diluruskan bahwa BSN ini sudah melunasi semua kewajiban dia kepada bank plat merah tadi itu. Jadi kan ini kan ada dugaan dia melakukan kredit fiktif, rugi negara 34 miliar, sesungguhnya angka itu sudah dia kembalikan kepada bank plat merah tadi itu. Nah, jadi ini murni bisnis to bisnis antara debitur dan kreditur. Kalau sekiranya terjadi apakah kelalaian dengan sengaja, semestinya pandangan kami instrumen hukum yang digunakan adalah instrumen hukum perbankan. Tidak bisa kemudian dia ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Inilah yang ingin kami uji dalam waktu dekat ini di pra-peradilan di Pengadilan Negeri Padang. Tapi kami berharap, karena ada pasal 328 ayat 3 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang baru, dan kami juga sudah memohon kepada Jaksa Agung dan Bapak Kajari Padang untuk menggunakan instrumen hukum penundaan penuntutan. Karena kemudian kalau dia diduga sudah melakukan korupsi atas kredit yang sangkaan tadi fiktif tadi itu, Tim Liputan kami sudah Intras TV memulihkan hal melaporkan. yang dimaksud.